Kan saya diundang di negeri Aceh. Ini adalah kali pertama saya datang. Saya merasa nyaman sekali. Nah, waktu saya datang ke sini tuh sepi sekali. Kemudian gelap. Turun dari bandara sampai hotel tuh gelap. Ini secara pribadi saya suka karena saya suka dengan kesunyian. Tapi kita tidak berbicara soal kesunyian. Kita berbicara soal bahwa Indonesia dihadapkan pada sebuah tantangan yang besar, bahwa di tahun 2045 kita harus merayakan Indonesia Emas dengan gegap gempita. Apakah itu bisa tercapai? Sampai sejauh ini adalah sesuatu yang menjadi pertaruhan besar. Kalau tadi Pak Rektor berbicara tentang bahwa di Indonesia ada visi misi, ada ketetapan-ketetapan, dan dengan itu kita harus optimis, maka mari kita lihat apa yang menjadi masalah di Indonesia sekarang. Ada 7 tantangan di Indonesia yang harus dipecahkan dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama itu adalah masalah perubahan iklim dan masalah diversifikasi pertanian. Nah, ini masalah yang sangat besar. Karena apa? Karena diperkirakan penduduk bumi akan mencapai 10 miliar di tahun 2035. 10 miliar itu untuk beberapa ilmuwan yang pesimistik, itu adalah batas ambang paling akhir yang paling mungkin ditampung oleh bumi. Jadi kita tuh nggak boleh lebih daripada itu, populasi manusia itu. Karena apa? Karena manusia itu, walaupun jumlahnya 1 juta, 2 juta, tapi dia membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar. Saya misalkan contoh, ketika saya datang pertama kali ke Aceh, semalam, saya ditraktir oleh panitia, dikasih makan. Saya kemudian di dalam hati itu memikirkan berapa banyak sumber daya yang dihabiskan hanya untuk suatu porsi makanan. Ada dagingnya, ada rempahnya. Daging itu berasal dari peternakan, rempah-rempah itu dari perkebunan, ada nasinya dari pertanian, kemudian ada bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Ada lebih dari 8 komoditas hanya untuk makan satu orang satu porsi per sekali makan. Itulah manusia. Jadi kalau misalkan kita lihat macan, segalak-galaknya macan, dia berburu satu hewan bisa untuk 8 hari. Bisa untuk 2 pekan. Sedangkan manusia tidak. Untuk sekali makan, kita membutuhkan banyak sekali sumber daya yang harus dihabiskan. Nah, kalau misalkan satu manusia aja seperti itu, bayangkan seandainya 10 miliar manusia. 10 miliar manusia itu berarti membutuhkan semua sumber daya alam yang tersedia saat ini. Saat ini ketika saya sedang berbicara, itu sekitar 30-40% isi bumi itu adalah untuk menunjang kehidupan manusia, manufaktur, pemukiman, dan lain sebagainya. Sekitar 59% itu untuk menunjang pertanian, untuk pangan manusia, peternakan, dan lain sebagainya. Jadi hanya sekitar 1-3% saja alam liar di dunia saat ini. Di antaranya di Aceh. Tapi masalahnya apa? Masalahnya yang di Aceh dan di seluruh dunia tergerus habis-habisan. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan apa? Pangan di masa depan berpotensi tidak lagi bisa menyuplai kehidupan manusia. Kalau sudah menjadi seperti itu, maka yang terjadi apa? Akan terjadi perang. Coba cek sekarang, lihat datanya. Dalam 100 tahun terakhir, 70% perang disebabkan oleh rebutan sumber daya alam. Dan itu akan menjadi semakin intensif seiring dengan semakin sedikitnya lahan dan semakin banyaknya manusia. Di Indonesia sekarang, setiap tahunnya ada sekitar 150.000 petak sawah yang diubah menjadi pemukiman, pabrik-pabrik, tempat futsal, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Bayangkan 150.000 hektar per tahun. Maka dalam rentang waktu 35 tahun ke depan sawah kita akan habis. Kalau tadi Pak Rektor mengatakan bahwa Indonesia akan baik-baik saja karena misalkan akan dibuka lahan baru di Papua, lahan baru di Sumatera, dan sebagainya. Pembukaan lahan-lahan itu berasalnya dari mana? Dari hutan. Jadi kalau misalkan sawah-sawah itu dibangun, ya hutannya yang habis. Kalau hutannya dihabis, ya sudah selesai.
Masalah hutan itu adalah salah satu masalah yang paling rentan di Indonesia dan dunia. Sekarang bayangkan baik-baik dengan kondisi bahwa sekarang kita itu sudah tembus 8 miliar dan dalam waktu dekat 10 miliar, sedangkan pangan kita menjadi semakin lama semakin sedikit. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak orang yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi di masa depan menjadi lebih baik, ada handphone, ada apa dan sebagainya. Ya, tapi pada faktanya adalah sampai detik ini kita adalah makhluk biologis yang masih butuh makan nasi, bukan makan duit, bukan makan handphone, bukan makan besi. Bahkan dengan perkembangan teknologi yang gila-gilaan sekalipun, itu harus diarahkan pada teknologi pangan, bukan teknologi handphone. Tapi itu faktanya adalah sekarang kita berhadapan dengan kerusakan iklim yang parah. Bandung 10 tahun yang lalu, suhu rata-rata di sana itu siang di paling panasnya itu 27 derajat. Sekarang 36 derajat, hanya dalam waktu 10 tahun. Bayangkan apa yang terjadi dalam 10 tahun ke depan. Kalau sudah terjadi seperti itu apa? Maka kekeringan akan melanda di sebagian wilayah, kemudian hujan deras akan melanda di wilayah yang lain. Ini fatal, ini parah. Kalau misalkan pemanasan global katakanlah terus-terusan terjadi, tempat saya berdiri di sini itu akan tenggelam. Dan akhirnya apa? Kita harus mundur jauh ke belakang. Bayangkan satu kota Banda Aceh dipindahin ke wilayah yang lebih atas. Berapa anggaran yang dibutuhkan? Dan bukan hanya itu, berapa kerugian yang didapati oleh kita? Dan lebih buruknya lagi apa? Banda Aceh. Bagaimana dengan Jakarta yang populasinya berpuluh kali lipat daripada Banda Aceh? Harus dipindahkan juga. Sekarang di sebagian wilayah Jakarta itu sudah tenggelam. Di sebagian wilayahnya sudah tenggelam. Nanti 10 tahun ke depan akan menjadi seperti apa? Nah, ini adalah masalah pertama. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang tantangan Indonesia dalam 5 tahun ke depan, ada nggak di antara pemerintah kita yang sanggup untuk menangani masalah lingkungan ini? Itu catat nomor satunya. Nomor dua, yang menjadi masalah di Indonesia, di Indonesia secara khusus, itu adalah ketidakjelasan geopolitik di dunia. Saya ambil contohnya beginilah. Kemarin 2-3 tahun yang lalu, seorang perwira militer Amerika Serikat mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ada potensi kita akan melakukan konflik terbuka dengan Cina di tahun 2027. Maksimal banget, jangan lebih dari itu, 2037. Kenapa seperti itu? Karena sekarang Amerika Serikat adalah negara terkuat di dunia secara militer. Tetapi Cina mengalami pertumbuhan yang ekstrim dalam kekuatan militer. Setiap tahun hari ini Cina itu bertambah kekuatan militernya 1 Inggris per tahun. Seluruh armada Inggris bisa dicapai oleh Cina dalam waktu 1 tahun. Maka dalam rentang waktu 2037 itu akan mengungguli armada Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat tidak boleh kehilangan powernya, tidak boleh kehilangan keadidayaannya, dan mereka tidak mau menurunkan kesombongan mereka. Karena itu, mereka harus menghentikan Cina atau Cina yang akan melibas mereka di masa depan. Nah, momennya adalah tahun 2027 sampai 2027 sampai 2037. Dan itu dimulainya dari mana momentumnya? Dari Taiwan. Xi Jinping kemarin waktu perang Gaza itu terjadinya sebenarnya ada kaitannya yang sangat kuat dengan Cina. Yaitu apa? Ketika mereka melakukan serangan kepada Israel untuk pertama kalinya, mereka menggunakan Huawei. Jadi teknologi mereka itu menggunakan Huawei yang tidak terlacak oleh Amerika Serikat dan tidak terlacak oleh Israel. Itulah yang menyebabkan mereka bisa melakukan serangan dadakan pada Israel. Walaupun dampaknya menjadi sangat buruk, tetapi awal mulainya itu adalah dari Huawei. Maksudnya apa? Apa hubungannya dengan Cina di sini? Maksudnya di sini adalah Cina melihat kalau Gaza mampu bertahan dari serangan Israel, maka dia pasti akan melakukan serangan pada Taiwan sekarang juga. Tapi kalau Israel bisa bertahan dan akan bisa mengalahkan Gaza, kita tunggu dulu. Kenapa? Apa hubungannya itu? Ya hubungannya adalah teknologi Cina dipakai sama Palestina dan itu dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh Cina sebagai simulasi perang. Kalau nanti akan benar-benar terjadi, apakah kita bisa?
Nah, ternyata Israel masih kuat dengan backing Amerika Serikat di belakangnya. Nah, Cina mundur. Tetapi Cina janji dalam waktu dekat akan mengambil alih Taiwan. Dalam waktu dekat. Nah, kalau perang betulan terjadi antara dua negara itu krisis global pasti akan terjadi, dijamin. Karena itu dua negara adidaya. Dan sekarang, kemarin Apple masuk ke Malaysia, Microsoft masuk ke Vietnam, dan lain sebagainya. Indonesia enggak ada. Jadi kalau misalkan nanti, amit-amitnya ya, kalau misalkan nanti terjadi perang yang sangat besar antara Amerika Serikat dengan Cina, dan potensi perangnya itu dimulai dari Taiwan, semoga tidak terjadi. Ini hanya sekedar prediksi receh, semoga tidak terjadi. Tapi kalau itu akan terjadi, kita tidak dapat imbas dari, tidak dapat keuntungan apapun dari perang itu, tapi kita justru berpotensi untuk mendapatkan kerugian besar-besaran. Kenapa kerugian besar-besaran ini bisa terjadi di Indonesia? Karena gini, baju yang saya gunakan, hampir 100% buatan Cina. Dari mulai kapasnya sampai pewarnanya itu buatan sana. Begitupun dengan para peserta yang hadir di sini. Kalau Cina berperang, maka harganya akan melonjak tinggi, kita akan terjadi krisis.